Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak-bapak Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan kita hari ini dalam menunaikan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk membahagiakan anak-anak kita dan keluarga kita, Allah masih berikan kesempatan untuk kita semua ya bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik dosa kesalahan itu kita lakukan di luar sholat kita, atau barangkali kekhilafan itu kita kerjakan di dalam sholat kita. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Alhamdulillah malam ini kita berada di 12 Rabiul Awal, malam peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya malam ini tanggal 12. Apa yang harus diperbanyak di dalam bulan-bulan Rabiul Awal ini? Yang pertama adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang memperingati Maulid Nabi, yang diperingati bukan ulang tahun kelahiran, bukan ulang tahunnya Nabi. Yang diperingatinya kelahiran Nabi itu. Makanya ada istilah Maulud, ada istilah Maulid. Maulud itu yang dilahirkan. Berarti nabinya, bayinya ada maulid. Ada maulid. Nah, itu masa melahirkan. Artinya waktu kelahirannya. Jadi boleh berbahasa maulud, boleh berbahasa maulid. Yang tak boleh itu mulut. Mulut. Kalau masyarakat sebagian mauludan. Bahasa yang kerennya kan gitu Pak, mauludan. Jadi apa? Mauludan itu memperingati orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak sholawat itu mendatangkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak menyinggung Maulid Nabi karena memang tema kita bukan Maulid Nabi. Maulid Nabinya nanti malam, besok malam. Tapi malam ini Pak, saya nanti sholat Isya tidak menunggu sampai zikir bareng, karena memang ada janji pula setelah Isya. Maklumlah malam-malam Maulid ya Pak. Ya begitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita bulan lalu menyelesaikan tentang tema sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah hayat, sunnah saya ulangi, saya mereview kembali sedikit. Sholat sunnah hayat itu adalah sunnah yang ketika tidak dikerjakan, dia tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau tertinggal ya udah tinggalkan aja. Kalau yang sunnah ab'ad diganti sama sujud sahwi. Kalau yang rukun wajib diulang sholatnya.
Rukun tak ada sujud sahwinya Pak. Tertinggal Fatihah. Gantilah. Bukan ganti dengan sujud sahwi. Diganti sholatnya. Diulang sholatnya. Karena rukunnya tertinggal. Terus ada masalahnya. Pak Ustadz, ada orang yang sholat, awalnya dia baca surat. Lupa dia, tak baca Fatihah, dia baca surat. Macam mana caranya? Surat yang dia baca itu dia gugurkan, lalu dia ganti dengan Fatihah. Surat yang dia baca sebelum Fatihah itu tidak membatalkan sholatnya. Jadi jangan diulang Pak sholatnya. Cukup diinterupsi aja di belakang. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diingatkan di belakang. Jangan subhanallah. Al-Fatihah. Itu salah mengasih kode. Subhanallah. Tak berhenti imamnya. Masih baca juga surat tu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teringatlah dia tu. Oh ya, Fatihah belum dibaca. Dibaca oleh dia, boleh. Sah solatnya. Jadi ayat yang dia baca sebelum baca Fatihah tidak menggugurkan solatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beda dengan khutbah. Nah, ini masalahnya Pak. Khutbah itu rukun pertamanya hamdalah. Jadi kalau khatib berkhutbah rukun pertamanya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca 2 kali kan, Pak? Ada yang baca 1 kali. Alhamdulillah. Ada yang tidak baca itu. Innal hamdalillah. Ada juga begitu kan? Ada. Nah, yang sempurna itu yang mana kalau khatib tuh? Alhamdulillah. Itu alhamdulillah rukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah pembukaan. Biasanya orang NU yang pakai itu. Ada yang innal hamdalillah. Boleh enggak? Boleh. Tapi di dalam fikih itu kalimatnya bukan innal hamdalillah, tapi alhamdulillah. Tapi jangan diinterupsi Pak. Khatib baca innal hamdalillah jangan diinterupsi. Karena boleh. Tapi kalau awalnya bismillah tak boleh. Sudah dia naik, assalamualaikum, bilalnya azan, terus dia duduk, terus dia mulai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kayak saya mau ceramah tadi, tak boleh. Gugur khutbahnya. Karena rukun pertamanya bukan basmalah. Boleh diinterupsi di bawah. Subhanallah, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang khatib itu kan ngebut dia Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kan gitu Pak. Tak sempat kita nak interupsi ya. Solusinya apa? Yang tahu solat nanti zuhur nyambung. Yang tahu, yang tak tahu tak usah kasih tahu. Biar aja dia yang tak tahu, cukuplah sama itu ya kan Pak. Nah, yang tahu ya solatlah. Muaddah namanya ya Pak, bermuaddah. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Wat ta'min sunnah hayat berikutnya adalah at-ta'min. Ay qawlu amin. Aqibal fatihati liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Lakin fi salati akadun. Fi salati akadu. Wa yu'ammanul ma'mumu ma'at ta'mini imam. Wa yajharu bihi. Sunnah hayat berikutnya adalah amin. Jangan salah bacanya Pak, Bu. Ada yang baca amin. Ada yang baca amin. Yang benar
Amin. Jangan ditasdidkan mimnya. Amin. Salah lagi tuh. Berbeda mananya. Yang amin di sini ini setelah baca Fatihah artinya perkenankanlah doa. Kenapa kemudian amin itu? Kenapa setelah Fatihah itu amin? Karena isi Fatihah itu doa. Maka disuruh baca amin itu. Aqibal Fatihati liqari'iha. Setelah selesai membaca surah Fatihah fi sholatin wa ghairiha. Sama ada dia dibaca Fatihah itu di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi orang yang baca Fatihah di luar sholat disunnahkan juga membaca amin. Orang yang baca Fatihah di dalam sholat walakin fi sholatin akad, disunnahkan, sunnahnya muakkad, sebaiknya jangan ditinggal. Bagaimana caranya? Wa yu'minul ma'mumu ma'at ta'mimil imam. Bahasa amin itu berbarengan dengan aminnya si imam. Kenapa begitu? Karena orang yang ketika aminnya bareng sama si imam, ketika itu malaikat juga membaca amin yang bareng sama imam. Malaikat itu Pak menjawab amin itu pasti dia menunggu imam. Jadi kita tak boleh mendahului si imam. Kita tak boleh belakangan dari imam. Kenapa? Orang yang membaca amin yang berbarengan dengan aminnya imam, dia akan berbarengan dengan aminnya malaikat. Kalau udah berbarengan, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu kan menggugurkan dosa. Salat menggugurkan dosa, bacaan amin juga menggugurkan dosa. Makanya orang yang salat itu sedikit kali ada celah di situ dosa. Dikit. Salatnya menghapus dosa, baca aminnya menghapus dosa. Jadi orang salat itu aminnya itu mesti berpas-pasan, muwafaqah namanya. Berbarengan sama imamnya. Aminnya si imam. Makanya imam dalam membaca amin berjeda dia. Dijeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak begitu, Pak. Dijeda. Berhenti sedikit dari waladhdallin ke amin supaya makmum juga mengancang-ancang untuk baca amin. Gunanya si makmum sama si imam itu kan begitu, Pak. Makmum tidak boleh mendahului si imam. Ini ada yang bertanya kemarin, Pak Ustadz, macam mana kalau si makmum tak dapat tak sempurna baca Fatihahnya, sementara imamnya sudah ruku. Kita kalau menyelesaikan Fatihahnya tak dapat ruku si imam, maka kemudian kita ruku, Fatihah kita belum sempurna. Gimana cara Pak Ustaz? Apakah rekaan itu mesti ditambah lagi dalam sebutan masbuk atau macam mana? Kenapa bertanya begitu? Ini kan kaji lama nih, udah lama kaji nih. Ada ustadz yang ngasih pengajian, orang yang tak sempurna baca Fatihahnya, berarti rekaan itu masbuk. Payah juga tuh. Ya kan, Pak? Dalilnya mana? Kan kadang-kadang kita tanya dalil pula, ya kan, Pak? Dalilnya apa katanya? La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah dalam salat. Saya sampaikan ibu nih, ibu majelis taklim saya. Ibu
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu untuk solat yang secara umum solatnya solat sendiri. Siapapun yang solat tidak baca Fatihah, maka tak sah solatnya. Ketika urusan bermakmum beda lagi. Ada tuntunannya. Man adraka ruku'an faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapatkan rukuknya si imam, maka sempurnalah rakaat itu. Berarti Fatihah tidak menjadi judul lagi. Kok bisa begitu? Kan Fatihahnya rukun. Fatihahnya tertumpang sama Fatihahnya si imam. Jadi jangan pula kita nih solat nanti jelas kita masih dapat rukuknya si imam. Yang tidak sah itu apa? Nah, nih yang tak sah solat bermakmum tuh. Tidak melakukan takbiratul ihram, lalu takbirnya intiqal, itu yang tidak boleh. Imam dah rukuk nih, Allahu Akbar, kata si imam, kita datang, Allahu Akbar langsung rukuk, itu tidak sah tuh. Kenapa? Karena tidak takbiratul ihram. Takbir pertama mesti takbiratul ihram, karena itu rukun. Baru kemudian takbir intiqal, takbir untuk rukuk. Kalau tiba-tiba langsung takbir intiqal, nggak boleh, Pak. Karena takbir rukunnya tertinggal. Nah, kalau itu kasusnya, maka sholatnya wajib diulang. Kalau dia orang tahu. Ini bahasanya apa kalau orang tahu? Di dalam fikih al-mahalli itu bagi orang yang tahu. Bagi orang yang bodoh tak tahu macam mana? Kata kitab tu sah solatnya. Jadi rupanya enak juga jadi orang bodoh nih, Pak. Iya kan? Enak ya jadi orang bodoh. Jadi salah sikit sah, salah sikit sah itu kan. Jadi kayak kita yang tahu nih bahaya juga, Pak. Iya, salah sikit kita tak sah solat kita, ya kan. Jadi mungkin banyak kawan-kawan yang tak mau ngaji itu kena itulah, Pak. Enak juga jadi orang bodoh rupanya. Jadi kalau solat salah sah juga dia kan. Itu kajian Mahalli itu, Pak. Saya kalau baca Mahalli itu kitabnya besar, Pak. Besar, kitab Al-Mahalli itu besar. Ya, kan? Tadi dia selalu merujuk pada Al-Muhazzabnya Syekh Imam An-Nawawi. Kitab-kitab lain, kitab-kitab besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama itu adalah membaca amin. Jadi amin itu mesti berbarengan dengan aminnya si imam. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah li imamin wa munfaridin fi raq'atay subhi wa awwalatay ghairiha. Membaca surah setelah membaca Fatihah li imamin, bagi si imam, wa munfaridin, juga orang yang solat sendiri, fi raq'atay subhi, pada 2 rakaat subuh, wa awlatay ghairiha, dan 2 rakaat di setiap solat lain. Solat asar, solat maghrib, solat isya, solat zuhur, 2 rakaat pertama itu mesti memakai surat. Kalau tak dibaca surat macam mana? Gak apa-apa, karena ini kan sunnah hayat. Gak apa-apa. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, coba di dalam apa dah, Bulughul Maram ya. Di dalam Bulughul Maram Rasulullah itu menjelaskan begini. Rasulullah itu salat rakaat pertama di salat zuhur itu setara dengan 1 surah Al-Baqarah. Rakaat pertamanya. Rakaat keduanya setara separuh surah Al-Baqarah. Rakaat ketiganya sepertiga surah Al-Baqarah. Rakaat keempatnya seperempat surah Al-Baqarah. Lamanya Rasulullah berdiri. Kalau kita kan sholat zuhur, sholat asar itu standarnya kan qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad kan. Standar kan, Pak? Ya, Bu. Standar kan? Standar tuh. Ya. Jadi kalau sholat zuhur asar tuh ya bolehlah standar yang begitu boleh, sah aja.
Karena membaca surat itu juga sunnah hayat. Nah, sebaiknya tetap dibaca surah itu di rakaat pertama, rakaat kedua di setiap sholat. Lalu ada aturan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat bermakmum dengan imam di sholat zuhur asar, mestikah bacaan surat kita sama dengan si imam? Enggak mesti. Enggak mesti, kan kita enggak tahu imam baca surat apa. Ya Pak, imam yang dibaca Qul Huwallahu Ahad, kita baca Wadduha. Kita baru sampai 3 ayat, imam udah ruku, ya udah ruku aja, jangan kemudian Wadduhanya diselesaikan. Ikut aja ruku. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di sini kan udah tahu tuh standar imam. Kalau ustadz itu pendek dia, kalau ustadz ini agak panjang dia, kan ada standarnya tuh. Udah tahu kita, kecuali ustadz pendatang kayak saya, iyalah. Sekali yang nggak tahu dibaca situasinya, ya kan Mbak? Kalau ustadz-ustadz yang udah biasa di sini, udah tahu lah standarnya. Nah, jadi membaca surat itu sementara sama ada bermakmum atau sholat sendiri, tetap mesti dibaca. Lalu ada etika Pak dalam baca surah itu. Baca surah itu sebaiknya itu dari surat yang berangka kecil ke surat yang berangka besar. Dari ayat yang berangka kecil ke ayat yang berangka besar. Jadi jangan dibalik. Ya Bu, kalau dibalik makruh hukumnya. Umpamanya begini, Bapak Ibu rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira rakaat kedua apa yang mau dibaca? Iya kan? Jadi makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan di rakaat pertama mengambil Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Bapak Ibu ngambil Qul a'udzu birabbil falaq, otomatis di belakangnya Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan dibalik maksud saya. Jangan Qul a'udzu birabbin nas di rakaat pertama, Qul huwallah di rakaat kedua. Itu nyungsang bahasa apa? Nyungsang. Ya kan? Nah, Nabi itu baca nggak pernah nyungsang. Nabi itu baca dari surat yang kecil angkanya atau ayat yang kecil. Kalau kita baca dalam satu surah, umpamanya ya Pak, kita baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Di rakaat pertama jangan diambil afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah, terbalik namanya. Kalau rakaat pertamanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, rakaat keduanya ambillah Wadduha, surah yang di bawahnya. Itulah etika Pak di dalam kita membaca surat ketika kita sholat. Ya Bu, jangan disungsang-sungsang juga lagi. Ya, Pak Ustadz kalau terjadi sungsang macam mana? Ya jadi itu sholatnya tidak batal tapi makruh. Kasihan aja masa dalam sholat makruh, ya kan? Dalam beramal masa pula makruh. Wa takunu qira'atu surati ba'dal Fatihah walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Andai kata oleh karena itu apabila seseorang yang sholat itu membaca surat sebelum Fatihah, maka bacaannya itu tidak dihitung tadi itu. Tadi yang saya bahas tadi itu. Ada orang sebelum baca Fatihah dia baca surat dulu. Nah, surat yang dia baca itu tidak bisa dihitung. Artinya harus dia gugurkan, lalu dia membaca Fatihah. Setelah itu dia membaca surat. Jadi jangan baca surat lalu baca Fatihah lalu ruku. Nggak boleh begitu. Jadi baca. Andai kata terjadi ya Pak, mana tahu lupa kan. Tiba-tiba Qul Huwallahu Ahad, Allah sampai aku belum baca Fatihah gitu kan. Nah, ulang Fatihahnya lalu kemudian dibaca ayat setelah surah Al-Fatihah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang kesekian sunnah hayat dalam membaca surah. Jadi kalau imam dalam baca surah, ya standarnya selalu saya sampaikan. Rasulullah itu kalau sholat bermakmum, berimam, dia meringankan sholatnya. Sholatnya itu nggak lama, bentar. Tapi kalau beliau sholat sendiri, itu sampai bengkak kakinya.
Jadi jangan dibalik. Kalau sholat bermakmum sampai bengkak kakinya. Kalau sholat sendiri copet, itu terbalik namanya. Ya kan? Jadi satu ketika Bapak Ibu, Rasulullah mau sholat, pas mau sholat Allahu Akbar, di belakang ada anak kecil menangis. Lalu Rasulullah penggal-penggal aja, dia pilih ayat pendek, surat pendek. Nah, itu salam. Kenapa? Di dalam hati Rasulullah ini ibunya bimbang. Ibunya khawatir nanti kalau anaknya nangis. Nah, makanya kemudian sholatnya dipendekkan. Nah, artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sholat itu juga harus menjaga perasaan makmum. Ini kan kasusnya terjadi pada Mu'az bin Jabal kan Pak. Mu'az bin Jabal itu pulang ke kampung, lalu di kampung dia jadi imam. Ketika jadi imam, panjang kali ayatnya. Ada satu orang yang munfarid dia, sholat sendiri dia Pak, lama kali tidak rukuk-rukuk, bantai rukuk surang, iya kan Pak, lama kali, nah, rukuk dia sendiri. Nah, cerita itu sampai ke Rasulullah, dipanggil Mu'az, siapa imamnya? Mu'az, panggil Mu'az, Mu'az, ya kamu kemarin jadi imam di kampungmu, ya Rasulullah, kabarnya ada orang yang munfarid memisahkan diri dari bermakmum. Tidak tahulah saya Rasulullah. Saya kan di depan, dia kan di belakang. Mana nak tahu? Iya kan? Bahasa awaknya begitu lah ya Pak. Nah, apa kata Rasulullah? Mu'az, kamu kalau sholat itu jangan panjang-panjang. Karena di belakang satu ada yang sakit, dua ada yang tua, tiga ada yang berhajat. Ada keperluan dia. Jadi makanya nggak boleh panjang-panjang. Kecuali sudah disepakati. Sepakatinya apa? Jumat subuh pakai sujud tilawah. Itu kan udah sepakat kita kan. Nah, kalau yang lain-lainnya udah standar aja lah. Standar berapa? 10 menit lah ya kan Pak. Ada 10 menit sholat, ya lama tuh 10 menit tuh. Dan memang begitu Pak, gaya jadi imam tuh nggak usah lama-lama. Tapi sholat sendiri terserahlah. Apalagi makanya Bapak Ibu, imam tuh disuruh nengok ke belakang. Bahasanya ya tadi itu istawu, luruskan. Itadilu, aqimu sufufakum wa tarasu wasuddul khalal. Rapatkan pundak. Suddul khalal itu celah itu diisi. Jadi sholat itu dirapikan. Imam itu kan komandan Pak. Jadi komandan itu tidak di luar di batalion aja siap gerak begitu. Imam itu termasuk seperti itu. Istawu itu kan sama Pak. Siap, lurus. Ya kan, tengok. Oh, Bapak tuh kemarin rumah sakit keluhannya asam urat lututnya ini dulu. Ya kan? Ya memang harus gitu Pak. Tengok, oh awak baru meluruskan ada yang batuk-batuk di belakang. Tuh Bapak tuh lah batuk pula. Ya, kode itu. Ya kan? Kode itu. Udah kesimpulan imam apa? Udah ambil yang pendek. Ambil yang pendek. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat yang dipanjangkan itu satu, salat subuh. Itu kan disuruh panjangkan memang oleh Nabi. Tapi panjangnya berpada-pada. Yang kedua salat Isya. Isya pun berpada-pada panjangnya. Tentang Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ya kan Pak? Capek juga ya, makmumnya yang kasihan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu masalah ibadah bacaan surat kita. Wa takbiratu indal khafdi lirruku'i wa raf'i ay raf'u sulbi minar ruku'. Lalu kemudian membaca takbir ketika ruku', ketika i'tidal. Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pernah kita bahas di sini. Bacaan takbir intiqal itu dibaca ketika melakukan gerakan. Kita bergerak Pak. Ini kan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau sholat sendiri kita bisa ngukur. Nah, kadang-kadang imam ada, bukan kekeliruan, ini bukan kesalahan. Mungkin imam terlalu menjaga perasaan makmum. Apa perasaan makmum? Hadis Nabi itu mengatakan, ada orang yang sholat berjamaah, tapi besok dibangkitkan kepalanya seperti kepala keledai. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah ada orang sholat berjamaah kepalanya jadi kepala keledai? Kata Rasulullah, dia mendahului gerakan imam. Supaya si makmum tidak mendahului gerakan imam, maka si imam korban. Apa korbannya? Imam membaca intikal pada posisi yang mestinya bukan itu yang dibaca. Contohnya begini, ini sedang berdiri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mestinya Allah itu kan mulai bergerak. Allahu Akbar. Mestinya begitu kan? Kapan makmum bergerak? Ketika ini udah bar. Imam sudah bar, makmum baru Allah. Kadang-kadang ekstrimnya kan begitu. Allahu Akbar. Makmum udah duluan. Itu yang jadi keledai itu besok. Akhirnya karena si imam ini sayang sama makmum supaya tak jadi keledai, maka imam membuat posisi berbeda. Udah begini yang dibaca Allahu Akbar. Udah begini apa bacanya? Subhana rabbiyal azim. Tapi dia kena menjaga perasaan si makmum, baru dia baca Allahu Akbar. Padahal takbir itu intikal. Dilakukan ketika melakukan gerakan. Ini kita bukan ngaji salah benar, Pak. Ini kita ngaji sempurna. Kalau dikatakan salah, enggak salah dia, karena takbirnya itu kan kita kata ini bahasanya sunnah hayat. Kalau tak dibaca juga enggak apa-apa. Takbir itu enggak dibaca enggak apa-apa, kecuali takbiratul ihram. Enggak apa-apa enggak dibaca. Cuma persoalannya ini sempurnanya sholat. Ya Bu, sama aja Ibu membuat gado-gado. Daunnya ada semua sayur mayurnya udah lengkap semua. Tapi kemudian ada satu bumbu yang Ibu tinggal. Satu bumbu aja yang Ibu tinggal. Apa yang Ibu tinggal? Kencurnya tak ada. Kan masih tetap gado-gado juga namanya kan. Cuma rasanya nggak ada. Kenapa? Ciri gado-gado itu kan pakai. Sama gitu Pak. Jadi sholat itu artinya begini. Kita yang makmum ini jadilah makmum yang cerdas. Artinya apa? Jangan kita melakukan gerakan sebelum imam selesai. Allahu Akbar, kita baru mulai. Kalau itu semua yang terjadi, maka gerakan makmum akan jadi serentak. Sekarang ini kan gerakan makmum tak serentak Pak. Ada yang dulu, ada yang belakangan. Kenapa? Kode imam itu tidak dibaca nih dia. Harusnya kode imam itu dipahami. Allahu Akbar. Dia bar, kita baru Allah. Ini pasti sama gerakan kita. Nah, persoalannya tadi itu. Kalau tak tahu cuma mana Ustaz? Kalau udah tak tahu ya udahlah. Ya kan? Nah, dah Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? 1926. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ini adalah waktu masjid. Tentu kita berusaha sempurna. Salah satu sempurna itu adalah adab atau etika yang Al-Fatihah isinya adalah permohonan doa. Berdoa itu tidak ada etika adabnya. Pelan-pelan, satu persatu. Kita lihat ada imam-imam itu mungkin itu lain yang santai saja, orang dulu saja. Karena etika meminta dari kita itu ada pelan, namanya bermohon. Ya. Ya. Kemudian kedua tadi, imam karena menjaga perasaan tadi, pada saat hukum dia mesti sudah membaca Ya. tapi baru dia baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ya.
Menjaga perasaan tapi sudah menyalahi Ya. aturan. Kemudian tadi ada ketika memohon meminta Alhamdulillah minal rahman malik yaumiddin. Akhirnya juga tapi imam itu pandai. Jadi sempurna itu seperti apa? Ya. Salat imanuddin. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya, baik Pak. Sama-sama. Jadi gini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di dalam hadis Nabi itu, setiap wakaf dari Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 70.000 malaikat mendoakan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. 70.000 malaikat mendoakan kita. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Doanya sesuai dengan apa yang kita baca. Ya Pak, saya tidak hafal tuh hadis tuh. Apa doa yang dibaca setiap berhenti itu. Maka ada 7 titik berhenti, maka 7 macam doa yang dilakukan oleh malaikat. 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Itu hikmah dari orang yang wakafkan pada tempat yang wakaf di surah Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah, sah tidak kalau ada orang sholat yang diwasolkan semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Katanya kan? Karena dia begitu, wasol semua, sambung semuanya, sah enggak salatnya? Menurut aturan bacaan sah karena dia boleh diwasolkan. Tapi tadi itu adabnya kena. Artinya kita mengabaikan doanya 70.000 malaikat. Kalau sempat itu terjadi di setiap malam Ramadan, itu berapa ruginya Pak? Iya kan? Berapa ruginya coba? Sementara sholat tarawih kita berapa? Katakanlah dengan witirnya 11. Berapa banyak itu doa yang sudah kita tinggalkan. Nah, jadi makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau imam di sini, insya Allah enggak lah ya kan. Nah, sholatnya tidak gugur Pak, tapi ya tadi itu hikmahnya tidak dapat. Nah, untuk imam gitu juga. Bagaimana imam jaga perasaan si makmum? Makanya kita ngaji seperti ini, supaya apa? Makmumnya jangan sampai mendahului si imam. Sehingga kalau udah paham kita semuanya, maka imam nanti akan berubah sendiri dia. Pasti dia akan melakukan bacaan intikal pada saat dia melakukan gerakan. Kan kekhawatiran imam kan begitu. Terlalu sayang sama makmum. Jangan-jangan besok ada jemaah Darul Aman yang jadi keledai kan. Nah makanya dijagalah itu. Akhirnya imam korban gitu kan. Nah di adabnya kena dia Pak. Benar tuh di etika sholatnya kena. Karena intikal Allahu Akbar itu dibaca ketika melakukan gerakan. Dah ya Pak? Dah. Jadi itulah kajian kita karena sholat bisa waktunya udah masuk. InsyaAllah kita sambung di bulan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.